tinggi kan ini banyak sekali ada di masyarakat. Kadang orang itu kalau dia darah tinggi dibilang karena dia suka marah. Nah, sebenarnya penyebab darah tinggi itu apa karena memang dia suka marah terus atau karena dia darahnya tinggi terus akhirnya suka marah, itu yang mana sebenarnya? Nah, kami mohon pencerahan ini Pak Ustadz yang berhubungan dengan akhlak khususnya. Monggo Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, memang darah tinggi ini mboknya penyakit, ibunya penyakit. Kalau Quran itu ibunya itu kan Fatihah ya. Jadi kalau penyakit itu ibunya itu darah tinggi. Selama ini memang orang selalu berpikir kalau darah tinggi kemudian dia hobinya marah, enggak, malah dibalik. Orang yang darah tinggi itu sebenarnya malah awalnya emosionalnya dia yang kencang. Ya, emosionalnya kencang. Jadi marah ini memang dilarang dalam agama Islam. Makanya ada cerita yang apa namanya? Implisitnya itu latatok balakajana. Itu implisit ya. Bahwa jangan marah bagimu surga. Sebenarnya kalau itu diterjemahkan hampir samanya ya kalau marah bagimu neraka. Cuma orang Islam sendiri itu hanya sebagai textbook aja, sebagai apa namanya, pemanis saja. Tiap kali pengajian didengerin biasa, tapi jarang sekali diaplikasikan, sangat jarang. Hanya orang-orang tertentu aja yang memang beliau paham kemudian belajar untuk tidak mau marah, karena itu juga perintah Allah melalui Jibril disampaikan pada Rasul. Jadi agar kita itu sebenarnya tidak marah, karena marah nanti masuk neraka. Benar, walaupun sekarang emang udah pernah lihat di neraka ada orang yang hobinya marah dimasukin ke neraka. Tunggu aja, silakan kalau memang nggak percaya, monggo silakan marah. Karena orang marah itu banyak penyakitnya. Sebenarnya marah dalam kehidupan sehari-hari, jantung, jengkel setiap hari, ya itu darah tinggi. Sebenarnya pemicu marah itu sebenarnya apa awalnya? Kamu itu kalau tanya begini saya bisa marah. Kan belajar Pak. Ya marah itu pemicunya kan nggak tahu. Orang itu kok gampang marah itu apa? Coba sekarang saya tanya sama kamu. Kamu pernah marah sama istri? Pernah. Nah, pemicunya apa? Kalau saya marahin duluan. Nah, boleh ya. Ini kan kita bisa bertanya ya. Nanti teman-teman beriman itu tahu. Kamu dimarahin duluan. Oke. Pertanyaan kenapa istrimu marah sama kamu itu kenapa? Ya, yang saya ingat ada banyak nih. Ada antara lain gini tuh. Boleh. Pernah itu jemput anak telat. Terus pernah saya suruh, ini cerita kawan. Kan mendengar saudara studi kaitan itu berkasus, nggak cuma marah itu gara-gara ini aja. Enggak, ini kan kehidupan sehari-hari. Pernah saya disuruh jemput anak, nggak bisa karena saya harus ada rapat di kantor. Kemudian kan kebetulan istri saya juga kerja. Wah, itu ribut. Lagi mana saya kan takut sama pimpinan. Wah, itu Takut sama pimpinan. Takut nggak dapat bonus ya jelasin ya. Oke, ya apa-apa. Oke, itu salah satunya ya. Bisa aja umpama ngantor istri belanja kelamaan ngomel, itu bisa juga. Bisa aja suaminya disuruh jalannya lelet marah, itu bisa aja. Belanja lama, terus nunggu, terus nggak ada yang dibeli. Kamu jengkel itu. Ngomel-ngomel. Harusnya itu nggak boleh jengkel. Kalau kamu udah nunggu istri belanja lama nggak ada yang dibeli, harusnya alhamdulillah. Iya. Jadi kan sama muter-muter 2 jam balik nggak ada belanja. Kalau itu sering nggak sih kalau gitu aja? Sering. Kalau sering itu dia itu hanya maunya cuci mata, bukan mau belanja. Itu cuci mata, lihat-lihat. Kalau nggak lihat apa jilbab atau baju ya kali siapa ada berondong yang lebih bisa dilihat. Atau mata jelalatan bisa jadi perkara besar itu. Maksudnya gimana? Gimana itu nggak jelas. Maksudnya gimana? Misalnya ngantor nih, terus kamu naik mobil, istri sebelah. Mata jelalatan gitu. Kaca spion kira-kira. Gitu aja sedikit, satu udah tahu itu. Oh ya? Sekali diam. Nanti sak gitu lagi. Kau tuh itu udah mulai tegang gitu. Itu marah atau memperingatkan itu ceritanya?
Dengan marah memperingatkan dengan keras. jadi marah itu memang bisa dari semua hal ya. Nata sepatu nggak cocok, marah, pokoknya macam-macam. Nah, ini sebenarnya adalah seorang Muslim yang seperti itu memang nggak tahu hidupnya itu untuk kemana. Saya nggak bilang kalau istri nggak tahu nggak ya, karena kan pemicunya bisa istrimu langsung, bisa kamu, Bisa saya. ya. Tapi yang lain-lain sehari-hari itu kan pemicunya apa kan nggak tahu juga. Jadi dia bisa marah sama suaminya gara-gara apa? Sebenarnya malah saat tadi kalau saya dulu kalau marah enggak. Kenapa setelah saya nikah tuh marah? Nggak taunya suaminya itu nggak lulus SD. Jadi dia jengkel karena suaminya itu nggak punya titel. Jadi dia lupa suaminya apa aja salah pokoknya. Dia lupa. Dan itu ada memang betul ada kasus seperti itu. Jadi ya jamaah yang seperti itu. Jadi karena suaminya nggak lulus SD, tapi dia agak lumayan berhasil. Padahal udah dibeliin rumah, udah bisa lah ada kendaraan dan sebagainya. Marah aja dia. Tapi waktu ditanyain nggak tahu. Tapi setelah diingat-ingat, baru sadar bahwa oh iya gara-gara suamiku itu nggak lulus SD. Jadi dia malu dengan teman-temannya. Akhirnya itu kan kolaborasi istilahnya. Akhirnya malah terus setiap hari. Nah itu memang banyak kasus yang menjadikan seorang Muslim itu marah. Orang yang tensinya tinggi itu ya sepertinya seperti itu. Dia tidak mampu tidak mampu meredakan kegiatan dia sehari-hari. Dan dia jelas tidak mampu, tidak tahu bahwa jangan marah bagimu surga itu tidak tahu. Maunya dia itu nyalain orang aja, nah itu ya. Jadi ya nggak boleh juga seperti itu. Jadi kalau mau tanya aja biasa, kayak mamanya saya tanya sama kamu, tanya aja biasa. Kenapa istrimu marah? Yang kamu cintain, yang biar nggak kelihatan malu, ya itu boleh kan gitu ya. Anda enak, Pak. Kalau yang malu marah ketiga nanti ini udah tua. Marah seseorang itu akhirnya menjadikan jin itu masuk pada adrenalin. Jin sendiri, jin dari angkasa, jin yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk kalau seseorang itu melakukan marah. Dan dia hanya masuk di titik yaitu adrenalin. Dan masuk kemana aja banyak nanti akhirnya menjadikan pembuluh-pembuluh darah itu bereaksi. Kemudian ada yang di jantung masuk, kemudian ada yang di otak masuk, tergantung itu. Kalau dia itu hobinya itu mikirnya buntu, nanti masuknya di jantung. Oh, mikirnya buntu. Bukan, cara mikirnya buntu, dia masuknya di otak, di pembuluh darah di otak. Seperti itu. Tipe marahnya apa? Tipe marahnya nggak ketemu solusi. Nanti jin itu akan menyumpal. Jadi kalau ada kandungan lemak di otak itu nanti akan menjadi penyumbatan di daerah otak. Kalau nanti tipikalnya dia marahnya meledak, nah nanti yang di otak itu dia tidak menyumpal di pembuluh darah, tapi pembuluh darah itu dibuat terentang. Mudah pecah seperti itu. Itu cara Allah sebenarnya. Kalau menurut saya itu cara Allah. Karena nggak mungkin pembuluh darah pecah itu karena diketok gitu. Karena di dalam lebih. Karena di dalam. Nah, disitulah yang harus dipikirkan. Kenapa pecah? Nah itu. Jadi teman-teman dokter nggak paham pecah. Pokoknya kalau tensinya ini tekanannya tinggi pecah. Enggak. Sebenarnya itu cara Allah aja memecahkan. Jadi rentangkan istilahnya. Jadi sehingga itu pembuluh darah pecah, atau kalau dia mencari solusi nggak pernah dapat tapi jengkel ya nyumbat itu nanti, sehingga dia terkena stroke seperti itu, atau nanti bisa bengkak jantung seperti itu, bisa glukoma, bola matanya tensinya tinggi istilahnya, macam-macamnya itu menjadi buta, bisa aja katanya merusak pankreas sehingga gulanya tinggi. Bukan gulanya tinggi, orang marah itu pasti merasa dirinya benar. Kalau dirinya merasa selalu benar, pasti pankreas itu rusak karena gula itu manis, jadi merasa orang itu dirinya itu baik, benar dan sebagainya, sehingga itu dirusak oleh Allah Ta'ala. Ya nanti kalau dia merasa dirinya benar, solusinya dia itu merasa benar, orang yang disuruh harus mengerjakan dan sebagainya, kalau tidak nurut itu dia jengkel, marah dan sebagainya. Nah ini nanti pankreasnya dirusak oleh Allah Ta'ala, sehingga itu menjadi gula darahnya tinggi seperti itu. Nah inilah pangkal, inilah emboknya ceritanya teman-teman dokter itu, mboknya penyakit itu tensi tinggi. Nah di situ juga sudah diceritakan dalam hadis bahwa jangan marah bagimu surga itu benar, dan nanti marah itu kemana-mana. Kalau ada ustadz yang nggak percaya, nggak apa-apa, silahkan. Nggak percaya itu harusnya dia itu punya basic untuk jadi tidak percaya. Bukan hanya dia itu tidak percaya, nggak percaya, basic mau nggak punya. Itu berarti dia hanya omong doang, walaupun dia seorang ustadz. Nggak boleh, dia harus punya
punya dasar seperti itu. Karena saya sendiri bercerita ini, saya atas izin Allah meneliti sehingga diberi pemahaman, sehingga bisa cerita, sehingga mengajak orang-orang muslim atau siapapun orang itu janganlah marah seperti itu. Karena selama ini juga tidak ketemu kanker itu dari mana, ya, kanker itu dari mana. Ada ustadz itu yang cerita itu kanker itu gara-gara tidak bisa menyusui anaknya. Ustadz cerita karena penelitian orang-orang pintar, kan gitu. Nggak seperti itu, kan gitu. Kanker itu yang memang disebabkan karena marah yang keluar atau disimpan baik kepada suami ataupun pada orang tuanya. Kalau dia di atas 45, dia mamanya di 50 ke atas biasanya dengan suami relatif. Kalau dia ada di bawah 45, relatif dengan orang tuanya. Dan ini terbukti memang benar setelah ditanyain, memang benar dia marah dengan orang tuanya. Dan tinggal nanti disuruh untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala kembali. Kenapa? Jelas dari ayat-ayat Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, buah tangan ini sebenarnya dosa. Kalau ada orang muslim yang tidak merasa berdosa, ya monggo, tidak apa-apa. Kalau dia sakit, pasti ke rumah sakit, nggak mau tobat kepada Allah Ta'ala, dan dia istighfar hanya di mulut, istighfar nggak pernah di hati. Karena apa? Karena dia nggak pernah punya dosa, jadi kenapa harus istighfar? Kan begitu juga. Nggak boleh seperti itu. Makanya kalau orang muslim yang dia sakit, dia tidak tobat kepada Allah Ta'ala, tidak ngerti sakitnya karena apa, nah dia selamanya sampai meninggalnya, dia nggak akan tahu dosanya di mana. Dan padahal kalau sudah dosa di titik itu, nanti di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Inilah yang harus hati-hati. Kenapa saya mengajarkan akhlak Rasul? Mengajarkan akhlak Rasul salah satunya ya tidak perlu marah. Jangan suuzon. Banyak teman-teman yang dakwah itu mengajak untuk tidak suuzon, tetapi tidak paham suuzon itu yang bagaimana. Dampak dari suuzon itu apa? Nggak akan tahu. Kalau saya boleh cerita, dampak suuzon itu pusing sebenarnya. Oh, itu awalnya itu awalnya pusing. Kalau suuzonnya plus marah, nanti lama dan itu dikerjakan terus-menerus, nanti muncul tumor. Dari sisi mana dia marahnya? Dia lihat orang nggak cocok marah, dia lihat mikir nggak cocok marah, akhirnya kan orang senangannya begini-begini. Nah itu kan suuzon terus dia. Akhirnya muncullah tumor di belakang matanya atau di otak kecilnya atau di mana. Nah ini sama seperti itu. Nah ini harus kita ketahui bahwa sebenarnya Al-Quran juga menjawab tentang kesehatan. Al-Quran itu menjawab tentang kesehatan. Allah menyuruh tidak boleh suuzon, Allah menyuruh untuk tidak gibah pun seperti itu. Unsur gibah itu tidak hanya dosa, unsur gibah itu ada juga penyakitnya. Seperti itu. Penyakitnya apa? Ya berlendir di sini. Itu gibah ada. Kemudian emosional, kalau ngomong ada penekanan juga berlendir, hampir sama-sama. Tinggal dia dilihat dari cara bicaranya aja. Seperti itu. Orang yang dia itu kalau marah diem, itu nanti kalau dia sakit ini seperti tercekik. Nah, kalau udah tercekik dia merasa ada yang nyantek. Nggak kan lucu. Iya. Nggak harus disantet itu tercekik itu. Kalau dia itu bicaranya kalau marah diem, dia nanti kalau sakit tercekik dengan kayak ada yang nyekik. Ini saya ada yang nyantet. Nyantet siapa? Kalau ketemu sama saya kan jujur saya cerita. Tapi kalau ketemu orang-orang lain tuh penyembunyi-penyembunyi itu kan, wah ini santet ini, baca-bacain. Enggak, kalau saya nggak jujur. Kalau saya lihat orangnya cara bicara, kemudian kalimat yang dia ucapkan itu kan tahu bahwa oh ini kalau marah diem. Nah itu kalau dia udah marah diem, akhirnya saya tercekik, Ustadz ini udah berapa 6 bulan ini tercekik gitu. Kalau malam apalagi tercekik. Mulai kapan tercekik? Khususnya kalau malam hari. Tapi kalau sudah mulai jam-jam di atas Isya itu mulai tercekik. Memang benar. Itu kan biasanya sihir. Enggak kalau saya. Itu ringan. Nah kalau dia bilang kalau mulai habis Isya tercekik, apalagi malam hari itu, santai kan? Habis Isya suaminya datang dari kantor, malam hari suaminya tidur di sebelah. Jadi kalau dia merasa tercekik berarti hubungannya dengan suaminya. Saya tinggal tanya, marah sama suami itu akhir-akhir ini baru dia, iya Ustaz, tapi suami saya kan bener. Iya setelah mabuk jangan marah lagi sama suami, mau nanti sambil minta maaf ini nggak boleh begini-begini, mau ya dia mau, hilang langsung yang nyekik di sini, selesai. Kan tidak perlu harus dengan sihir yang kata mereka itu selalu sihir. Enggak, saya tidak berbicara tentang sihir, saya tidak selalu berbicara tentang jin seperti itu. Walaupun yang nyekik itu jin juga, tapi dari sifatnya mana? Marahnya diem. Kalau marah diem itu ya begitu. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa jangan marah. Paling tidak minim itu kalau marah terus itu ngomel terus jengkel itu tensinya tinggi lah. Nah
Nah itu kalau sudah tensi tinggi, nanti kalau kan ada nih dokter itu ada seorang penderita yang tensi tinggi sejak kapan? Sejak umur berapa? Kalau saya tanya. Sejak umur 35 saya tensinya tinggi, Ustaz. Udah langsung tahu kan? Kenapa, Ustaz? Nah, marah sama orang tuanya pasti. Oh iya, di bawah 45 ya. Nah, di bawah 45. Saya tanya, kamu marah sama ibu sama bapak dulu sejak remaja, milih sama bapak. Kenapa? Karena bapak saya tidak ngasih nafas saya. Ada yang begitu, nah kan marah bener. Disimpan di sini, iya. Dan mulai hari ini tidak boleh marah lagi sama ayah. Ya saya sudah tidak sih Ustaz, ya dulu berarti harus minta maaf kepada ayah, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena dia sudah minum obat tensi setiap hari. Masih muda, tapi dia minum obat tensi. Itu bisa, setelah dia ngerti, dia minta maaf sama ayahnya setiap hari, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, turun tensinya walaupun tanpa obat. Itu cara Islam untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Apalagi kan seperti itu. Jadi harus difahami. Memang tidak banyak orang Islam yang paham seperti ini.